I'm going to tell about the new material. It's about recount text. But now we will focus in the historical recount text. Let's check about the material. Okay guys, in the first I will give you about the definition of recount text. Recount text adalah teks yang berfungsi menceritakan kembali sesuatu kejadian di masa lalu. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberi informasi kepada pembaca. Nah, so it's mean that recount text is tell about you the past event. If you want to talk about the past event, you can use past tense. Nah, ini adalah pengertian dari teks recount text. Jadi teks recount itu adalah teks yang menceritakan kejadian yang sudah terjadi, yang sudah masa lalu, gitu ya. Dan tujuannya atau goalsnya itu adalah give information to the reader atau viewers, seperti itu, oke? Okay, next is about generic structure atau main structure of recount text. Main structure of recount text is consists of three parts. The first is orientation, and then event, and then reorientation. And then we will discuss about what the orientation, event, and reorientation it mean. Okay, the first structure is about orientation. Jadi orientasi itu apa? Orientasi itu adalah berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kemudian kapan kejadian itu berlangsung dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa orientation is a part of information include who, when, and where, ya, that event is happened. Bagaimana, kapan, dan siapa, gitu ya, kejadian itu atau peristiwa itu terjadi. And then about event. The second structure of our recount text is event. Event itu merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan ya oleh penulis kepada pembaca. Event ini berarti terdiri dari apa? Series of event. Ya, it's about the experience that happened, that is happened. Jadi beberapa pengalaman yang sudah terjadi atau the event of stories that was happened gitu ya. Jadi itu adalah event. And the last structure of recount text is reorientation. Nah, reorientation ini apa? Berarti reorientation ini berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. Jadi orientation ini adalah the last statement as a closure in the end of the story. Ya, ini bisa menjadi kesimpulan dan bisa penegasan ulang terkait dengan orientasi atau awal paragraf tadi yang sudah dibahas seperti itu. Oke, and next about the goals. The goal of the text atau tujuan dari teks atau social function of the text. Teks recount ini bertujuan untuk apa? To tell about the past event. Untuk menceritakan tentang pengalaman atau kejadian yang masa lalu. Seperti yang Miss Ai tadi bilang, the meaning of recount text is text that tell about the past event. Jadi tujuannya pasti adalah menceritakan kejadian atau event yang sudah terjadi. And then how about language feature? The language feature atau ciri kebahasaan dari this recount text is using personal participant seperti I, my, me, and someone, he or she dan sebagainya, tergantung recount text apa yang ingin kamu tuliskan. Personal recount text kah, historical recount text kah, atau biografi recount text. Kenapa? Kalau personal recount itu lebih kepada I karena menceritakan tentang pengalaman sendiri. Tapi ketika kita menggunakan kata dia atau mungkin biografi recount yang menceritakan tokoh tertentu, berarti kita menggunakan he or she atau they gitu kan. Nah, if we want to talk about historical recount yang berarti teks sejarah, berarti kita bisa menggunakan kata-kata he, she ataupun they juga. Kenapa? Atau nama yang disebutkan ya, tokoh-tokohnya seperti itu ya, seperti itu. The next language feature, ciri kebahasaan selanjutnya menggunakan chronological connection. Chronological connection itu seperti apa? First, then, and so on. Jadi kalau menulis cerita itu kan pasti di event, series of event itu kan menceritakan. Oh, langkah pertama, kejadian pertama tuh ini. Firstnya apa? The second, next, then, the last, dan sebagainya. Nah, itu namanya apa? Chronological connection. Nah, beside chronological connection, we will using linking verb seperti were, was, heard, saw, and so on. Nah, itu adalah ciri-ciri kebahasaannya.
Nah, tak lupa lagi karena tadi menggunakan apa? Tujuannya menceritakan past event, to tell about the past event, pasti namanya past event itu sudah terjadi kan? Nah, jangan lupa untuk penggunaan recount text dalam menuliskan nanti kalian recount itu menggunakan tense simple past tense di mana dia menggunakan kata kerja bentuk lampau. Jadi verb 2. Nah, kata kerja verb 2 itu seperti apa? Banyak ya. Kalau kita pelajari verb 2 ya, kalian harus sudah mengerti bentuk perubahan kata kerja dari regular maupun irregular. Nah, contohnya adalah menggunakan kata when yang bagaimana dia verb 2 dari kata go ya. Kemudian ada banyak kata yang bisa kalian pelajari sendiri. Nah, contohnya di sini ada when, look, and others. Oke guys, mungkin itu saja. That's all from me, from Miss I about the recount text. The next video we will discuss about how to make recount text with the kinds of typical of recount. Jadi banyak of types ya. Ada beberapa banyak types of recount. Nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.